Ya, kita lanjutkan lagi materi yang tadi kita gunakan. Tadi kita sampai di config ya, config PHP. Config PHP ini berhasil ya, connection successfully ya, berhasil terhubung. Berikutnya adalah kita menggunakan config ini ke dalam login. Jadi kita sudah gunakan di login, connected successfully. Sekarang kita gunakan ke dalam database. Pengaduan yang tadi kita masukkan di sini. Lalu kita hapus ya isinya ini, cek connectionnya karena sudah tidak digunakan ya, kita bisa hapus atau dimatikan juga bisa supaya tidak muncul. Berikutnya kita hubungkan dengan halaman login ini ya, kita perbesar dulu halaman login ini. Kita kalau kita menggunakan memasukkan username dan password ya, kemudian dicek ke dalam database, maka bisa masuk. Nah, database-nya kurang lebih ini ya, menggunakan tabel masyarakat ya, nick, ada nama, username, password. Tentu saja ini kurang bagus ya, karena username password ini harusnya primary ya, nick ya. Jadi nanti username-nya bisa tiap orang berbeda, tapi tentu saja kita sesuaikan dengan soal ya. Nah, untuk itu kita misalnya nih, kalau kita login, cek, nah itu login, username ada muncul di situ di atas, password juga ada muncul di atas. Maka kita ambil datanya ke dalam sini sehingga kita bisa olah, kita sesuaikan dengan tabel masyarakat atau tabel user ya, tabel user. Kita identifikasi di situ name login. Oke, kita bisa sisipkan kodenya di atas ya, biasanya di atas atau di bawah config ya, di bawah config. Maka itu kita tambahkan di sini baris-barisnya, kita tandai ya, misalnya cek username password. Ini submit, kita gunakan submit, login ya. Jadi caranya ngecek adalah if tombol submit ditekan, tombol submit ditekan, request, kita pakai request ya. Pakai request ini sebenarnya tidak direkomendasikan ya, tapi apalah untuk belajar gitu ya, kita belajar logika. Request submit, kayaknya ada yang keliru ini ya, bukan submit ya, tapi login, yaitu name, login, name. Kita fokus ke name, berarti ini login. Ya, login ya. Jika tombol login ditekan, gitu misalnya ya, itu biasanya ada nilainya, ada value gitu ya. Karena di sini nggak ada value, kita tambahkan value. Nah ini login, ada value-nya ya. Kita tambahkan value di sini, misalnya value-nya adalah login. Ya. Nah, jadi di sini value kalau diklik, nah ini tuh apa namanya, loginnya muncul di situ. Nah itu login sama dengan login. Nah, karena itu kita tambahkan di sini
dan request login sama dengan login. Nah, string ya, string. Request login sama seperti login. Nah, maka kita tambahkan di sini misalnya ini berhasil menekan tombol ini ya. Berhasil menekan tombol. Di echo tombol login berhasil ditekan. Jadi tambahkan di sini keterangan tombol ditekan. Nah, cek tombol tekan, lalu cek username dan password. Setelah itu kita tambahkan di sini echo tombol berhasil ditekan. Tombol ditekan. Nah, tombol login ditekan. Kalau sudah, berarti kita cek username dan password itu baru tombolnya saja ya, baru tombolnya saja. Nah, kalau mau ngecek, nah kita cek ini ya, login. Nah, itu ada tombol login ditekan. Tombol login ditekan. Kemudian setelah tombol berhasil ditekan, kita cek username password. Berarti kita cocokkan dengan database. Cek username dan password. Nah, username dan password di tabel masyarakat ya, dengan database pengaduan. Jadi kita cek di sini database-nya ini tabel masyarakat, kemudian database-nya pengaduan. Kita isi dulu ya, misalnya NIK sembarang aja. NIK itu nomor induk kependudukan, nomor KTP. Masukkan di sini 16 digit ya, 16 digit. Kemudian namanya itu Budi Mulyono misalnya. Username Budim. Nah, password 123456. Nah, telepon sembarang. Oke. Setelah itu kita simpan satu aja dulu ya. Ya, simpan lalu di browse. Nah, ini satu record aja dulu ya. Budim password. Oke. Baru kita panggil di sini. Ya, caranya ngecek berarti kita sesuaikan dengan config ya. Nah, tabel masyarakat, database pengaduan. Caranya kalau kita lupa ya kita bisa cari di sini ya di W3 School ya. Nah, kita lupa misalnya teorinya apa ya gitu misalnya. Oke, kita cek di W3 School database connection. Nah, itu ada itu. Nah, itu kita klik ada dua itu di bawah, kita pilih yang atas ya. Connection database. Kita cek di sini ada beberapa cara ya. Ada yang pakai apa namanya? Select ya, select. Mana select data? Di bawah itu. Oke. Nah, select. Nah, kita ambil di sini select ini nih. Nah, kita pakai yang ada beberapa cara ya. Nah, sekali cek oke, kita ambil yang ini ya, di copy aja. Dua ini kita copy, dua baris. SQL select ID. Oke, kita nanti perbaiki di sana. Dicek dulu SQL restart. Nah,
SQL select bintang asterisk ya, kita hapus di sini kolomnya, from masyarakat. Nah, ini tabel masyarakat. Where-nya sesuai dengan username password. Karena kita belum bikin, ya kita tulis dulu ya, username password ya. Where username sama dengan password. Kita cek di sini username password itu Budim 123456. Sebenarnya ini nggak bagus ya, username password ini nggak bagus karena harusnya primer. Tapi kita anggap aja lah bahwa username password ini atau username-nya ini primer gitu ya. Nah, gitu ya. Kenapa? Karena username ini jangan sampai username itu sama seperti punya orang kalau bukan ini ya. Sama dengan user yang lain gitu ya. Ini harus dihindari. Tapi nggak apa-apa, kita coba dulu ya. Kita implementasikan sesuai dengan soal. Berarti username di sini adalah password. Tapi kita belum membuat variabel. Ya, variabelnya kita ambil dari atas ya. Dari sini ya. Nah, dari sini kita ambil, berarti kita tulis dulu, kita tangkap di sini, kita buat untuk nangkap variabel ya. Caranya ambil variabel atau data variabel. Data dari variabel. Misalnya kita buat variabel namanya username sama dengan kita gunakan pengecekan ya. Instead request. Ini cara yang tidak disarankan ya. Nah, tapi nggak apa-apa untuk belajar ya. Untuk belajar tuh oke aja. Nanti kita bertingkat belajarnya ya. Kita pemula ini ya. Kita gunakan yang cara-cara mudah aja. Request username, kemudian username-nya sama dengan apa? Dikasih. Nah, jadi kalau username-nya ada nilainya, maka berikan nilainya. Nah, kalau tidak ada, maka kasih nul. Nah, kasih kosong, blank. Nah, password juga sama, kita copy ke bawah. Nah, tinggal kita ubah passwordnya, password. Lalu ini password. Lalu ini juga password. Setelah itu kita masukkan di sini ya username. Passwordnya ada di sini. Jadi select bintang from masyarakat where username password. Kalau ada nilainya, maka kita resultnya yaitu nanti ada ini ya di query ya, count query SQL. Itu hasilnya biasanya ada nilainya. Kalau kita nggak tahu ya ini cek ini if result. Nah, result berarti ada nilainya ya. Terus num rows barisnya ada enggak. Kalau keluar hasilnya lebih dari 0, maka dia di query lagi. Nah, kita copy sampai di sini atau sampai terakhir itu ya. Nah, ini. Jadi nanti kalau username password nggak cocok muncul di sini. Jadi kita tempel di sini. Nah, ini kita atur penulisannya. Nah, jadi result num rows itu hasil dari query tadi. Kalau ada nilainya ya ketemu maka keluar 1. Nah, terus kemudian kita kalau tidak ketemu maka hasilnya 0 atau username dan password tidak cocok gitu ya. Atau tidak ada boleh.
Hello, start, patch, start. Nah, kemudian di bawah ini echo ya, echo-nya kita nggak pakai ID kayaknya ya. Yang kita gunakan adalah nick gitu ya. Nah, coba dicek dulu. Dicek itu ada database. Nah, ini nick pakai nick. Nanti kita ubah di sini nick nomor induk kependudukan. Nah, ini kemudian nick. Kemudian name-nya adalah nama ya. Itu nama. Kemudian bagian bawah telepon. Nah, di sini passwordnya nggak usah ditampilkan. Telepon. Oke, kalau sudah kita coba ya, jalankan, simpan dulu, jalankan. Ini ya, Budim 123456. Kita tes ya, username, password, Budim 12. Budim 123456. Kemudian login. Nah, itu di atas muncul ya tombol login, ditekan nicknya, oke, Budi Mulyono, nomor teleponnya sekian. Oke, berhasil ya. Berarti itu sudah berhasil login. Baru kemudian kita ubah ya, kita ubah. Nah, beri sesi ya. Nah, di beri sesi. Jadi ini kita hapus ya. Nah, kalau sudah berhasil ditekan tombolnya, kita matikan atau dihapus. Kalau di begini kan kurang rapi ya, kita hapus. Nah, jadi kalau developer ya mungkin tambahin. Begitu juga dengan ini ya, Econic. Nah, nick itu kita kalau sudah nggak apa namanya, nggak digunakan lagi, dihapus. Ya, kita matikan atau dihapus. Kemudian kita buat di sini daftarkan session ya. Setelah berhasil masuk ya, sudah dapat database-nya, tabel, kita daftarkan sesi. Apa itu sesi? Sesi bisa kita pelajari di sini. Ya, jadi kalau kita mau lihat sesi itu apa ya? Nah, ini kita cari di Google ya, di Witry School ya. Ketikkan di sini PHP session. Nah, PHP login session boleh juga itu. Nah, itu. Nah, ini muncul PHP session. Kita cek di sini PHP session itu apa ya? Atau to create login, ini bisa juga. Nah, ini PHP session itu adalah sebuah sesi, adalah jalan untuk menyimpan informasi dalam variabel. Kemudian digunakan untuk banyak halaman, nah, multiple page. Nah, tidak seperti cookie ya. Jadi session, sehingga nanti kalau kita gunakan ini, kita bisa menuju ke beberapa halaman gitu ya. Misalnya ke pelaporan, ke pendaftaran gitu. Kita ambil contoh salah satu ya, boleh ke pendaftaran atau boleh ke pelaporan gitu ya. Nah, kita tempel di itu. Begitu kita klik login, sesinya nanti ada di halaman pelaporan. Ya. Bagaimana caranya menggunakan? Kita cek dulu di sini adalah start PHP session, harus diawali dengan session start. Ini session start itu ada di baris pertama di halaman kodenya ya. Harus di atas itu ya. Nggak boleh di bawah. Baru kemudian session berikutnya itu nilainya ya, variabelnya bisa disimpan di situ. Boleh. Nggak boleh mendahului dia. Jadi yang harus didahului oleh session start. Baik ya, ini kita hapus supaya rapi. Kita daftarkan session misalnya. Untuk mendaftarkan sesi, kita ketik pertama, jangan lupa session start. Nah, di sini daftarkan session start. Ya, diawali dulu oleh ini, kemudian sesinya Anda tambahkan di sini sesi. Sesi. Nah, ini username, password. Username ya, username aja. Kita ambil dari ini, masukkan di sini nilai variabelnya ya. Nah, jadi
variabel session username itu isinya adalah database ini ya, database dari database, jangan dari atas gitu ya, jangan dari atas yang data yang bahaya itu. Artinya kalau dari database berarti berhasil login. Begitu juga dengan passwordnya gitu ya, tambahkan password. Jadi row ya, itu bukan dari atas itu ya, baris 56, jangan. Jadi session start, baru kemudian variabel username dan password kita daftarkan sesuai dengan yang ada di dalam database gitu ya. Nah, sekarang kita coba ya, kita coba di halaman pelaporan. Mana pelaporan? Oh. Login, misalnya. Nah, masukkan coba ya, coba dulu Budim. Login. Oh, kita dulu, apa namanya? Tambahkan di sini supaya muncul ya. Nah, echo. Tambah itu. Nanti kalau sudah ekonya sudah oke, berhasil, kita hapus ekonya supaya muncul di atas ini. Login. Nah, itu muncul di situ. Dim 1 2 3 4 5 6. Kalau tanpa eko nggak muncul ya. Nah, sekarang kita tempel di mana? Mau pendaftaran atau di pelaporan? Kita cek ke pelaporan aja deh. Itu mudah ya. Tapi masukkan ke pelaporan. Jadi ini kita tempel di pelaporan. Nah, pendaftaran, pelaporan. Nah, ini pelaporan. Nah, ini ya, halaman pelaporan. Kita buka halaman pelaporan ini. Oke. Nah, ini ditempel di atas. Ingat ya, session itu harus selalu di atas. Nah, setelah itu, jangan lupa config-nya juga ya. Config. Nah, config kita tempel di situ supaya bisa diambil dari database. Kemudian di bawah itu, kalau session di atas ya, kita coba di atas. Sebelum config ya, sebelum config. Session start. Setelah itu tambahkan session juga di situ, session username ya, session username. Jadi kita echo juga. Echo ini untuk ngetes aja ya, jangan sampai digunakan. Jadi untuk mengetes apakah variabelnya ada di sana, di halaman berikutnya itu. Nah, echo password. Jadi kita tempel di sini. Nah, ini kita kalau klik pelaporan muncul di sini Budim 1 2 3 4 5. Berarti ini sudah berhasil. Artinya sesinya ada di halaman berikutnya. Sesi ini hidup ya sebelum kita logout. Jadi kita biasanya kalau ganti-ganti ini login, logout, login, logout gitu ya. Dua-duanya nggak boleh muncul. Baik, kalau sudah kita klik logout berarti kita harus membuat file logout ya. Oke, kita buat file logout sini. Belum bikin ya ini. Ini logout. Tambahkan di sini logout. Oke, kalau sudah di finish. Ya. Oke, sekarang kita ya kita cek di sini.
cari logout ya, file kode untuk logout. Kode logout itu untuk menghancurkan variabel yang tersimpan di situ supaya tidak digunakan oleh pihak lain ya. Kita cek ini di sini ada ya, destroy PHP ya. Jadi ada session start, jangan lupa di awal, kemudian unset, lepas atau menghapus semua sesi ya. Jadi logikanya session start dulu, dibawa dulu sesinya seperti apa, kalau sudah ada baru dilepas, baru kemudian dihancurkan, dihapus. Setelah itu kita copy di sini ya, kita copy di file ya, file logout. Jadi ini harus ganti-ganti login logout. Oke, mari kita tempel di sini ya. Session start, jangan lupa session start. Ini tujuannya untuk membawa nilai username password tadi. Kalau sudah terbawa di situ, maka di unset, diambil, cabut ya. Kemudian di destroy, dihancurkan, buang. Jadi kalau sudah dicabut, biasanya masih ada sisa-sisa, sisanya itu dihapus. Jangan lupa kalau sudah hapus, kita kembalikan ke header. Mau dikembalikan ke halaman apa ini, gitu ya. Jadi header misalnya kita kembalikan di awal atau ke login. Ke login dulu aja, ke halaman login. Di login logout, login logout. Kita ketikkan di sini login. Login PHP. Ya. Jadi begitu sudah logout, diklik logout ya, kembali ke halaman login gitu ya. Jadi ini hilang semua. Ini masih pengetesan ya, nggak usah dihapus dulu ejo. Baik, kita coba sekarang masuk ke logout. Logoutnya ini ada di sini ya. Jadi ini ada, kalau kita cek, masukkan di sini logout gitu ya. Jadi nanti kalau diklik logout. Nah ini juga pilih salah satu ya, login, logout, login, logout gitu. Kalau kita berhasil login, kita muncul di sini logout. Kalau berhasil logout, muncul di sini login. Nah, seterusnya gitu ya. Jadi nggak boleh muncul dua-duanya gitu ya. Oleh karena itu kita buat logika di sini ya. Salah satunya login, logout ya. Logikanya gimana ya? Kalau berhasil login ya berarti ada sesi di situ, sesi masuk ya. Login, logout, login, logout. Kita ubah di sini, tambahkan kode di sini. Kodenya apa? Kodenya mengecek ya, mengecek sesi ya. PHP. Nah, kemudian tambahkan di sini iset gitu. Iset username password. Oke. Nah, ini. Jangan lupa sesi ya. Buka sesi di sini, session username. Jadi iset itu untuk mengecek apakah sesinya itu ada apa, berlangsung sesi atau tidak gitu ya. Ada nilainya. Kalau ada nilainya dia berarti orangnya login gitu ya. Jadi hanya pengecekan ini dulu. Ini juga kurang aman ya, tapi oke deh, sementara ini dulu ya, logika gitu ya. Baru kemudian muncul login. Jadi kalau dia berhasil login, muncul login. Oh, kebalik ya. Jadi kita balikan ya. Jadi kalau tidak ada tidak terset, berarti muncul login gitu ya. Kalau terset berarti logout. Nah, gitu ya munculnya. Jadi logikanya begitu. Kita buat di sini. Jadi kalau nggak login, muncul login. Kalau posisi login, logout. Oke. Nah, setelah itu kita simpan, kita uji ya. Sekarang kita uji, ini sudah oke. Ya.
Nah, ini kita refresh. Nah, itu jadi login ya. Karena posisinya adalah logout tadi ya. Atau udah destroy. Baik, kita mulai coba lagi ya. Budim 1 2 3 4 5 6 login. Nah, ini berhasil ya, login Budim 1 dan loginnya berubah jadi logout. Nah, ini loginnya berubah jadi logout, kemudian di logout gitu ya. Nah, ini tuh kok blank ya. Padahal ini ya, oh ya, ini ada yang keliru ini ya. Kita cek. Jadi header, bagian header ini, nah ini header location, ada locationnya ya. Location, header, location. Nah, locationnya diketik dulu. Oh, dia di dalam variabel, di dalam petik ya. Location. Ya, location. Simpan. Lalu di sini kita refresh. Ya, di refresh. Nah, ini balik ya ke sini ya. Jadi ganti login. Kita coba lagi ya. Reset. Budim. Ini 1 2 3 4 5 6. Login. Nah, itu jadi Budim 1 2 3 4 5 6. Nah, itu jadi logout ya. Laporan. Nah, kita klik laporan, Budimnya masih ada di situ dan itu cuma masih logout. Nah, ini. Ya, kalau kita logout, nah ini hilang. Oh, ini ada error ya. Karena ada pemeriksaan ya itu ya. Baik, kita coba atasi ini ya. Kalau undefined index, kita cek di pelaporan, berarti nulisnya bukan begini langsung ya. Nah, nulisnya ini harus diperiksa dulu apakah sesinya ada apa tidak, terset atau tidak. Kalau tidak terset, berarti kita cek set sesi username. Nah, ini set dan password set juga. Nah, ini sederhana aja ya, logikanya sederhana aja. Yang penting bisa dipahami ya, logikanya kurang lebih. Setelah itu kita masukkan di sini echo muncul username password. Kalau berhasil apa namanya terset, kita masukkan di sini echo gitu ya. Seperti tadi dikembalikan echo username password. Artinya dia login gitu ya. Jadi kalau sudah selesai ya dihapus echo-nya. Nah, kita refresh di sini, nah hilang sudah. Jadi sudah berhasil. Kita lagi login, kemudian masuk lagi Budim, kemudian 1 2 3 4 5 6 login. Nah, ini berhasil masuk ya. Ini berhasil tombolnya berubah logout. Kita masuk ke pelaporan gitu ya. Pelaporan tik. Nah, ini Budim 1 2 3. Oke. Sekarang kita logout. Nah, kita klik lagi pelaporan. Nah, tidak error ya. Nah, tidak error. Berarti sudah berhasil ya. Nah, kurang lebih seperti itu caranya session handling ya. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Silakan dikerjakan tugas-tugasnya. Mudah-mudahan juga segera selesai ya.